Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaidatun Nisa dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 3 di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Septi Gumiandari selaku dosen pengampu psikologi belajar dan juga teman-teman sekalian yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi yaitu mengenai teori psikologi dalam pembelajaran bahasa Inggris menurut Jean Piaget. Dalam pembahasan kali ini ada 3 sub yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu mengenai biografi singkat Jean Piaget, yang kedua yaitu pemikiran-pemikiran Jean Piaget, dan yang ketiga penerapan dalam pengajaran bahasa Inggris. Yang pertama yaitu biografi singkat Jean Piaget. Jean Piaget ini lahir pada tanggal 9 Agustus tahun 1896 di Swiss. Ayahnya adalah seorang ahli sejarah, dan ibunya adalah seorang yang dinamis dan intelijen. Waktu mudanya, Piaget ini tertarik pada alam, sehingga beliau menyelesaikan studi sarjananya di bidang. Kemudian pada usia 21 tahun, ia menyelesaikan disertasi tentang moluska dan memperoleh gelar doktor filsafat. Nah, setelah beliau menyelesaikan studi formal, Piaget memutuskan untuk mendalami bidang psikologi. Sehingga pada tahun 1920, Piaget memutuskan untuk mempelajari anak bekerja sama dengan Dr. Théophile di laboratorium Binet. Pada tahun 1921, Piaget diangkat sebagai direktur penelitian di Institut Jean-Jacques di Geneva. Di situ ia mendapatkan kesempatan untuk mempelajari pemikiran anak. Kemudian pada tahun 1925, putri pertama Piaget lahir. Kelahiran putri tersebut menjadi babak baru bagi serangkaian studi penting mengenai tingkah laku kognitif anak. Kemudian pada tahun 1920 sampai 1930, Piaget meneruskan penelitian dalam bidang perkembangan kognitif anak. Kemudian pada tahun 1952 sampai dengan 1962, ia ditunjuk sebagai guru besar psikologi genetik di Universitas Sorbonne. Piaget meninggal dunia pada tanggal 16 September 1980 di Geneva. Piaget, seperti kita kenal, Piaget adalah seorang ahli psikologi anak. Beliau memikirkan atau mengamati perkembangan pada anak-anak sampai dewasa. Nah, di antara pemikiran-pemikiran Piaget, yang pertama adalah anak-anak adalah pembelajaran yang aktif dan termotivasi, yang mana anak-anak adalah subjek yang secara alami memiliki ketertarikan terhadap dunia secara aktif dan secara aktif mencari informasi yang dapat membantu mereka memahami dunia tersebut. Kemudian anak-anak mengkonstruksi pengetahuan mereka berdasarkan pengalaman, sehingga anak-anak tidak hanya sekedar mengumpulkan hal-hal yang mereka pelajari menjadi sesuatu koleksi fakta-fakta yang melekat pada diri mereka, tetapi mereka juga menggabungkan pengalaman-pengalaman mereka menjadi suatu pandangan terintegrasi. Selanjutnya, anak-anak belajar melalui 2 proses yang saling melengkapi, yaitu asimilasi dan akomodasi. Asimilasi melibatkan respon terhadap objek atau peristiwa sesuai dengan skema pengetahuan yang sudah ada. Ada kalanya anak-anak memodifikasi skema yang sudah ada atau membentuk rancangan yang benar-benar baru sehingga sesuai dengan objek atau peristiwa baru yang disebut dengan akomodasi. Kemudian, interaksi anak dengan lingkungan fisik dan sosial adalah faktor yang sangat penting bagi perkembangan kognitif. Selanjutnya yaitu proses ekuilibrasi mendorong kemajuan ke arah kemampuan berpikir yang semakin. Selanjutnya yaitu perkembangan bahasa pada anak. Setiap anak itu memiliki pertumbuhan yang berbeda-beda. Menurut Piaget, setiap anak
Perkembangan anak itu terbagi menjadi 4 fase. Yang pertama yaitu tahap sensori motorik, yaitu pada usia 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini anak mulai belajar dan mengendalikan lingkungannya melalui kemampuan panca indera dan gerakannya. Yang kedua, tahap praoperasional, yaitu pada usia 2 sampai dengan 7 tahun. Yang mana anak berusaha menguasai simbol-simbol atau kata-kata yang mampu mengungkapkan pengalamannya, meskipun tidak logis. Pada saat ini anak bersifat egosentris, yaitu melihat sesuatu dari dirinya. Dengan melihat sesuatu dari satu ciri, sedangkan ciri lainnya diabaikan, pada tahap ini anak sudah mampu berpikir sebelum bertindak. Meskipun kemampuan berpikirnya belum sampai pada tingkat kemampuan berpikir logis. Tahap yang ketiga yaitu tahap operasional konkret, yaitu pada usia 7 sampai dengan 11 tahun. Pada tahap ini anak memahami dan berpikir yang bersifat konkret, belum abstrak. Pada umumnya pada tahap ini anak-anak sudah memiliki kemampuan memahami konsep konservasi, yaitu meskipun suatu benda berubah bentuknya, namun massa, jumlah, dan volumenya. Yang keempat yaitu tahap operasional formal, yaitu pada usia 11 sampai 15 tahun ke atas. Pada tahap ini anak mampu berpikir secara abstrak, dan pada tahap ini kemampuan siswa sudah berada pada tahap berpikir abstrak. Mereka mampu mengajukan hipotesa, menghitung konsekuensi yang mungkin terjadi, serta menguji hipotesa yang mereka buat. Selanjutnya yaitu penerapan atau aplikasi teori psikologi Jean Piaget dalam pembelajaran bahasa Inggris. Menurut Jean Piaget, masa sensitif anak untuk mengenali atau mempelajari bahasa yaitu pada usia 2 sampai 7 tahun. Sehingga pada usia tersebut pengajaran bahasa pada anak itu harus dimaksimalkan sebelum masa itu habis. Dan tentunya keberhasilan proses pembelajaran bahasa Inggris pada anak khususnya usia dini tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya yaitu guru yang berkualitas, guru yang dapat menghidupkan proses kegiatan belajar mengajar, kemudian sumber fasilitas pembelajaran yang memadai dan memenuhi syarat, dan yang ketiga kurikulum yang baik, sederhana, dan juga menarik. Dan perlu dipahami bahwasanya usia dini atau 2 sampai 7 tahun itu adalah usia bermain. Sehingga metode pengajaran pada usia ini harus disesuaikan dengan anak agar tidak merasa tertekan atau tidak merasa bosan dengan pengajaran. Dalam pembelajaran bahasa Inggris banyak metode-metode yang bisa digunakan oleh seorang guru. Di antaranya yaitu yang pertama teori storytelling atau bercerita, kemudian role play atau bermain peran, kemudian arts and craft, seni dan kerajinan tangan, bisa juga dengan games, permainan, show and tell, kemudian bisa dengan musik dan movement. Nah, jadi pada intinya pengaplikasian metode psikologi Jean Piaget dalam pembelajaran bahasa Inggris yaitu guru harus bisa menggunakan metode sesuai dengan usia, juga sesuai dengan perkembangan dari. Baiklah teman-teman yang saya cintai, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Teman-teman juga bisa membaca paper saya supaya teman-teman bisa lebih memahami apa yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.